Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor Jack. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari akun Twitter Restu Wiraatmaja yang berjudul Pendem. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Seperti biasa, tatkala memasuki waktu sore, desa ini selalu dihadiri langit yang berwarna kelabu. Mendung sudah merambah ke setiap sudut desa. Orang-orang desa mulai berlarian untuk memasuki rumahnya masing-masing. Tanah pun menjadi basah tatkala tetesan demi tetesan hujan berjatuhan. Bau semerbak tanah yang khas serta udara yang berhembus dari luar menusuk ke tubuh mereka masing-masing. Wak Salim masih dengan tenang menghadapi cuaca yang berubah-ubah seperti ini. Ia masih tetap membakar rokok kretek sebagai teman kesehariannya. "Kamu tahu Ganjero Mayit, Wastari?" tanya Wak Salim kepada Wastari. Apa itu, Wak?" Sebuah pesugihan yang membuat tumbalnya membusuk seperti bau mayit. Orang-orang yang sudah mengeluarkan bau mayit, dia akan menjadi tumbal nantinya. Ganjir mayit adalah aib bagi warga yang ada di desa tersebut. Sebuah pesugihan yang membuat korban atau tumbalnya menderita seperti mayit. Selain itu, bau busuk yang dikeluarkan oleh korban juga sama persis seperti mayit. Karena itulah, jika ada salah seorang warga yang meninggal dunia, lalu di sekitaran rumahnya tertancap bambu kuning, bisa jadi orang tersebut meninggal dunia karena pesugihan Ganjir Mayit. Wak Salim menjelaskan, sudah lama pesugihan ini dilakukan, namun pelakunya belum juga tertangkap. Tidak banyak warga yang mengetahui siapa pelakunya. Karena itulah, sampai saat dimana korban berjatuhan, pelaku dari pesugihan Ganjir Mayit ini belum juga ditemukan. Malam itu, Agung dan Wastari memutuskan untuk menetap di rumah yang dijaga oleh Wak Salim. Mereka tidak mungkin untuk pulang di waktu malam, karena risiko hal-hal yang tidak masuk akal akan kerap terjadi. Seperti biasa, tatkala mereka berdua sedang tertidur, mereka selalu mendengar suara aneh yang bunyinya sangat familiar. Tek, tek, tek. Suara itu terngiang-ngiang di kepala Agung. Ia sedikit terganggu dengan suara aneh. Namun, dia langsung terbangun dan teringat sesuatu akan makna dari suara itu. Dan Agung pun terperanjat kaget. Hah? Pintu kamarnya terbuka lebar. Di hadapannya sudah berdiri sosok nenek tua dengan tubuh yang kurus kering. Lalu kedua tangannya dibenturkan secara bersamaan hingga menimbulkan suara yang berbunyi tek, tek, tek. Tidak berselang lama, seorang anak kecil berjalan ke arah sosok tersebut. Ia kemudian memeluk sosok tersebut hingga wajahnya menjadi pucat. Dari mulutnya pun keluar cairan hitam. Baunya sangat busuk. Matanya melotot ke langit-langit rumah dan kedua tangannya menjadi mengkerut. Anak kecil itu berteriak memanggil nama Agung. "Bapak! Bapak! Didi!" Agung terperanjat tak percaya jika anaknya sudah berada dalam jangkauan si sosok tersebut. Kedua tangannya segera menghalau selimut. Kakinya pun mulai digerakkan. Tubuhnya memberontak ke depan untuk bisa menggapai Didi
yang sudah setengah mati berada di dalam sosok itu. Akan tetapi, Mas, kenapa Mas? Tanya Wastari. Agung pun langsung berteriak histeris. Dia terbangun dan segera memeluk istrinya. Dia mengalami mimpi buruk. Emosinya pun meledak hingga tetesan air matanya membasahi pundak Wastari. Didi, kenapa Didi Mas? Aku mimpi buruk barusan. Mimpi buruk apa? Didi bakal jadi tumbal ganyir mayit. Wastari pun terdiam. Mulutnya sontak berucap kalimat istighfar. Jantungnya mulai berdegup dengan kencang. Dia sadar, mimpi yang baru saja mendatangi suaminya bukanlah mimpi biasa pada umumnya. Namun, seberat apapun masalah yang dirasakan oleh suaminya, Wastari tetap berada di sampingnya, sembari memberikan ketenangan untuknya. Selepas Agung tenang, Wastari mengajak suaminya untuk melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Ini bertujuan agar dirinya meminta bantuan kepada Tuhan atas jalan dan tujuan yang akan ditempuh selanjutnya. Mereka berdua pun bergantian pergi ke kamar mandi. Wastari mengawali untuk menuju ke kamar mandi. Kemudian ia mengambil air wudhu. Saat dimana dirinya sedang berwudu, Wastari mencium bebauan busuk yang ada di sekitarannya. Ia kira bau busuk itu dikeluarkan dari air yang baru saja ditumpahkan ke dalam keran. Saat hidungnya mengendus air tersebut, Wastari tidak mendapati bebauan busuk yang berada dalam air itu. Ia kemudian memejamkan matanya sembari membaca doa agar segala gangguan aneh lainnya dapat ia lewati atas izin Tuhan. Dan benar saja, bebauan busuk itu langsung menghilang. Wastari kembali melanjutkan wudhunya hingga selesai. Sementara itu, Agung masih berada di dalam kamar sembari menunggu kedatangan istrinya. Ia terkejut saat pintu kamar tiba-tiba terbuka. Lalu berjalanlah seorang wanita. Dan wanita itu pun melewati kamar sembari membawa sesuatu yang ada di dalam sebuah wadah. Perempuan itu terhenti tepat di depan kamar sembari mengambil seekor katak yang masih hidup dalam wadah tersebut. Wastari, apakah itu kamu? Wanita itu hanya tersenyum sembari mengunyah daging katak mentah-mentah. Ia kemudian berjalan sembari mendongakkan kepalanya, sembari memakan sisa daging katak yang belum dihabiskan. Agung tak percaya jika itu adalah Wastari. Ia kemudian turun dari tempat tidurnya. Tubuhnya seperti tertarik sesuatu, hingga langkahnya sedikit cepat untuk mengejar Wastari. Namun, baru juga dirinya keluar dari kamar, seorang wanita memanggilnya dari arah kamar mandi. Mas mau kemana Mas? Agung terkejut mengetahui istrinya ada 2. Ia kemudian menatap ke arah yang berbeda, di mana di situ terdapat 2 Wastari yang berbeda. Yang satu baru keluar dari kamar mandi, dan yang satu lagi sedang berdiri di dekat pintu keluar, sembari memakan katak hidup-hidup. Kamu siapa? Tanya Agung kepada sosok wanita yang sedang berdiri di dekat pintu depan rumahnya. Wastari yang mendengar perkataan itu langsung segera mendekati suaminya. Ia kemudian menutupi mata suaminya. Mas, istighfar. Wastari membantu suaminya untuk mengucapkan kalimat istighfar. Berulang-ulang kali, ia tahu yang dilihatnya bukanlah Wastari. Akan tetapi, ada sosok yang menjelma seperti Wastari. Tidak berselang lama, sosok yang menjelma menjadi Wastari tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Tubuh Agung pun langsung ambruk.
Mas, Mas, kamu kenapa?" Wajah Agung langsung memucat. Keringat dingin bercucuran. Matanya menongak ke arah atas langit-langit rumah. Untung saja saat itu Wak Salim belum tertidur. Ia hadir tepat waktu saat dimana Agung sudah tidak bisa bangkit lagi. Wak Salim dan Wastari memapa Agung hingga ke dalam kamar. Pagi harinya, Agung terbangun. Ia terkejut saat istrinya masih tertidur sembari memeluknya. Di dahinya juga terdapat kompresan. Agung hanya melihat wajah istrinya, Wastari, yang tampak kelelahan. "Semalaman aku pingsankah?" Saat Agung terbangun, pintu kamar terbuka. Wak Salim membawakan sarapan untuk Agung dan juga Wastari. "Wak Salim, semalam kamu terkena jemputan," jelas Wak Salim kepada Agung. "Jemputan? Sosok Kanyir Mayit kemari." Agung terkejut mendengar hal itu. Yang ia ingat adalah tatkala dirinya melihat ada dua Wastari di hadapannya, di mana yang satu sedang memakan katak hidup-hidup dan yang satunya lagi baru saja keluar dari kamar mandi. "Dia kira kalian berdua membawa anakmu, makanya sosok itu kemari untuk menjemput anakmu," jelas Wak Salim. Agung sadar jika Didi sudah ditandai oleh sosok tersebut. Karena itulah benar yang dikatakan oleh Wak Salim. Sosok itu ingin menjemput Didi pada malam itu juga. Payahnya, Didi tidak berada bersama mereka. "Jangan risau, Gung, dan juga jangan kagetan. Kamu akan mengetahui fakta yang menyakitkan itu. Itu adalah ketika pelakunya adalah orang kita sendiri," jelas Wak Salim. "Maksudnya? Nanti kamu tahu sendiri." Selesai memberi sarapan kepada Agung dan juga Wastari, Wak Salim keluar dari kamarnya. Dia berniat untuk berkeliling desa untuk mencari tahu apakah ada korban yang berjatuhan lagi tatkala sosok Kanyir Mayit itu mendatangi rumahnya dan gagal mengambil tumbal. Desa ini dinamakan Desa Kanyir Mayit, diambil dari nama saja. Desa ini dikenal karena dulu tanahnya berbau anyir atau amis, sehingga kata Ganyir ini sendiri digunakan untuk mengartikan sebuah desa yang memiliki tanah amis atau anyir. Warga di desa ini rata-rata menjadi seorang petani. Banyak dari mereka yang memiliki tanah yang luas serta mendapatkan panen dengan hasil yang melimpah. Namun, semenjak saat dimana Wastari dinikahkan oleh Agung, desa ini mendapatkan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari. Entah memang ini ada hubungannya dengan Wastari dan juga Agung, atau memang ada sebab lain yang menjadi patokan utama dari munculnya banyak peristiwa aneh. Kematian demi kematian di desa ini begitu sangat misteris, hingga tangisan demi tangisan seperti tetesan hujan yang terus membasahi tanah di desa Kanyir Mayit ini. Benar apa yang dikatakan oleh Wak Salim, jika ada sosok Kanyir Mayit yang ingin menjemput tumbalnya dan tumbalnya tidak ditemukan, maka korban bisa jadi itu mengambil tumbal lainnya. Agung akhirnya membangunkan Wastari dan menyuruhnya untuk sarapan. Wastari terbangun sembari menatap wajah suaminya yang sudah kembali bugar seperti semula kala. Mereka berdua pun sarapan terlebih dahulu. Selesai mereka sarapan, Agung dan Wastari akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia kemudian membereskan semua barang-barangnya dan dimasukkan ke dalam mobil. Bersamaan dengan itu, Wak Salim sudah menunggunya di depan gerbang, sembari menatap sawah para warga di desa Ganyir. "Pak,
Kami mau pamit dulu ya, jelas Agung kepada nada yang rendah. Apa ibumu pernah menanyakan tentangku? Agung terkejut mendengar hal itu. Padahal, selama dirinya berada di rumah tersebut, Agung tidak pernah sekalipun menyinggung Wak Salim dengan pandangan yang Ibu Nani berikan kepadanya. Hanya sedikit, Wak. Beritahu kepada ibumu, berhentilah bermain-main lagi. Minta kepadanya untuk lepaskan anakmu. Maksudnya, Wak, kamu akan tahu sendiri siapa pelakunya, Gung. Sosok anyir mayat ini telah membunuh kedua orang tua Wastari karena ketidaksetujuannya pernikahan di antara kalian berdua. Oke teman-teman, kita lanjut ke part selanjutnya ya. Apa kalian bisa menebak siapa pelakunya? Oke.